Wah, ini rapi nih, Damianus. Makasih, Bu. Ya, bagus. Nah, Franciscus, Roberto juga bagus. Julia, oke. Sehat ya semua? Puji Tuhan sehat, Bu. Tuhan, Bu, sehat, Bu. Ya, Jadi alhamdulillah. kan banyak tugas, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, coba semua dulu Ibu minta semua diaktifkan kameranya. Hari Oke, baik, kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Pagi, Bu. Dan Julia nih belum aktifkan kameranya. Coba semua diaktifkan. Ibu mau lihat dulu kesiapannya belajar. Ya, gitu dong. Sudah terlihat apa yang Ibu share? Lihat, Bu. Terlihat dengan jelas. Berarti kayaknya jaringan kalian memang lagi bagus-bagusnya ini ya. Ya Bu, kalau Siap. Ya, Iya, Bu. alhamdulillah. Pura-pura ini lama dia kena Mudah-mudahan prank. sampai selesai. Amin, Bu. Ya. Nah, ini kalian merasa enggak Ibu sudah pernah ngirim ini ke kalian? sudah Bu di ini. Sudah, Bu. ada, Bu. Sudah ya di classroom ya. Sudah Bu. Nah, waktu Ibu share di classroom, kalian perintahnya kan suruh pelajari kan? Ya Bu. Sudah dipelajari belum? Belum, Bu. Sudah. Oke, bagus. Nah, coba dilihat di situ yang ini. Hari ini Ibu akan membahas apa sih yang perlu kalian pelajari di sini. Supaya nanti pada saat Ibu kasihkan tugas, itu kalian bisa mempelajari yang mana sih yang mau dikerjakan, bagaimana sih cara mengerjakannya, tuh nanti dilihat ya, diperhatikan baik-baik. Di sini juga Ibu kasih rekamannya, nanti bisa Ibu sharekan lagi biar kalian bisa lihat ulang ya. Ya Bu. Kita akan belajar tentang statistika. Kalau yang pertama, ini sudah bab kedua ya. Nah, ada tiga yang akan kita pelajari. Ambilnya. Nah, di sini ya, ada penyajian data, ada pemusatan data, sama penyebaran data. Jadi yang pertama nanti penyajian data. Bagaimana cara menyajikan suatu data? Kalian pernah enggak melihat suatu data, ada tabelnya, kemudian di situ misalnya jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuannya berapa, jumlah penduduknya berapa, itu pernah enggak lihat yang begitu? Pernah Bu, Pernah, di mana kalau lihat yang begitu? di buku. Di buku. Ada lagi enggak yang pernah datang ke kantor mana gitu? Pernah Biasanya lihat tuh data Di kantor desa. di kantor desa? Ada biasa begitu ya? Misalnya jumlah penduduk yang ada di Ujo bilang perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, kemudian yang anak-anak berapa, kayak gitu ya, ada ya? Nah, data itu kan kalau ditulis secara tidak di dalam bentuk tabel, maka kan panjang cara kita membacanya, ya kan? Bingung nanti. Tapi kalau sudah dibuat tabel, nanti bisa dilihat, oh ternyata kalau perempuan dewasa perempuannya segini. Nah, sekarang yang kita akan masuk ke penyajian data dulu. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, sudah dibacakan semua materi yang Ibu sudah kasih ini? Atau ada yang belum? Apa kalau misalkan ada yang belum? Sudah, Tidak masalah. Belum Bu. Oke. Nah, sekarang tugas kalian, karena kalian belum membaca, berarti perhatikan baik-baik ini. Nanti setelah ini Ibu akan kasih tugas. Tugasnya itu dikerjakan seperti cara yang ada di buku yang Ibu share ini, ya. Ya Bu. Jadi perhatikan baik-baik. Oh iya, jangan lupa yang baru bergabung, silakan ketik namanya dan kelasnya di pesan di chat yang dengan semua orang. Ada kan yang di bagian bawah itu? Nah, Ya, Bu. oke, terima Ada, kasih. Bu, ada. Nah, sekarang coba dilihat di peta konsepnya. Di situ ada penyajian data, pemusatan data, sama penyebaran data. Kalau penyajian data, itu ada tabel distribusi frekuensi. Pernah dengar enggak tabel distribusi frekuensi?
Pernah kayaknya, Bu. Pernah ya. Nah, seperti ini juga bisa nih. Nih nanti akan dibuat diagram garis dari tabel ini. Nah, dari tabel sudah terlihat belum di layar kalian apa yang Ibu share? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini kan di SMP tentunya kalian telah mempelajari beberapa bentuk penyajian data dalam bentuk diagram seperti diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran dan lainnya ya. Nah, yang ini dinamakan apa nih kalau yang bentuknya kayak begini? Diagram garis. grafis. Ayo, ini ada yang bulan, Januari, Februari, kemudian di bawahnya tuh ada jumlah unit, itu namanya tabel. Oh, tabel. Tabel ya. Tabel. Berapa lama dari sekolah bingung tabel yang mana. Nah, kalau diagram garis tuh yang kayak gini. Coba dilihat nih. Kirim Ya, lagi. Bu. Itu saham tuh. Nah, yang Gitu, ini. Bu. Jadi itu uptrend. Pernah lihat nggak yang kayak begini-begini nih gambarnya nih? Pernah, Bu. Pernah. Biasanya juga ada Kita, Bu. di Kominfo. Pernah lihat nggak di Instagramnya Kominfo itu kalau misalkan pendataan pendataan yang kena COVID, yang sudah sembuh, kemudian yang tanpa gejala, itu biasanya disampaikannya ditampilkannya dalam bentuk tabel, ada juga yang dalam bentuk diagram lingkaran ya. Ya, Bu. Ada nggak yang pernah lihat Instagramnya? Belum, Bu. Belum. 14 mulai berkurang. Berkurang. Nah, itu kan kalian tahu itu berkurang tuh dari mana? Karena sudah ditampilkan dalam bentuk diagram tadi kan, diagram lingkaran. Jadi kalian bisa lihat. Nah, seperti yang ada di layar kalian sekarang, di situ kan ada berupa garis-garis, ya kan? Nah, coba diperhatikan. Januari itu berapa jumlah penjualannya? 10. 10. Februari jumlah penjualannya berapa itu? 15. 15. Karena dia tidak sampai di 20 kan? Berarti Ya, Bu. Ya, ada peningkatan atau penurunan? Peningkatan. peningkatan. Nah, berarti sudah paham. Nah, sekarang dilihat dari bulan mana ke mana yang terjadi penurunan. Ada enggak? Dari bulan April. Ada. April ke Dari Mei. bulan Dari April, April ke Mei. Ada April ke Mei. Penurunannya berapa itu? Sekitaran 5, Bu. 25, Bu. 25. 25, Ayo, Bu. berapa? 10. 30, 20 menjadi Ayo gimana? 20. Ya, kita lihat dulu April berapa? April. Jadi 25. April berapa nilainya, jumlahnya? 10, Bu. 35. 35. 35. Kemudian Mei? Mei berapa? 25. 25. Jadi penurunannya berapa? 10 penurunannya. 10 ya, jumlah penjualannya 10 penurunannya. Nah, kemudian ada terjadi peningkatan enggak? Ada, Bu. Ada. Bulan berapa yang terjadi peningkatan? Juni. Juli. Ayo, yang mana? Juni, Bu. Juli. Bu. Juli. Juni ke Juni. coba gini. Dari Juni ke Juli berapa peningkatannya? Berapa? Caranya kalian harus tahu dulu Juni itu berapa jumlahnya, kemudian Juli juga berapa? Coba. 25, Bu. 15 penaikannya. Berapa? Ada 15. Nah, oke. Oh, iya. Coba kalian sekarang lihat yang dari Mei ke Juni. Mei berapa Mei? Mei ada 25. 25. 25. Juni berapa Juni? 45. 5. Berapa banyak kenaikannya? 20. Nah, lebih banyak mana coba? Lebih banyak Mei ke Juni. Nah, jadi yang mana, bulan mana yang terjadi peningkatan yang sangat signifikan? Juni. Dari Mei ke Juni berarti. Mei ke Juni. Jadi gitu ya. Nanti kalau ada soal, biasanya tuh yang mengecoh tuh kayak gitu. Kalau dilihat, biasanya yang dilihat yang terakhir. Padahal di Mei sama Juni ini kan terjadi banyak sekali peningkatan kan? Ya, Bu. Nah, gitu caranya. Jadi jangan terkecoh sama bentuk soalnya ya. Oke, Bu. Oke, kita lihat di sini di contoh 2 tuh ada tabel lagi. Nah, kalau yang contoh seperti ini dia ada 2 garisnya. Ada yang biru, ada yang merah ya. Terlihat Ya. nggak warnanya dengan kalian di situ? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Ada penurunan, Yang Bu. biru ini menyatakan apa yang biru? Kenaikan
Habis itu dia penurunan lagi, setelah itu kenaikan lagi. Nah. Apa sih? Kalau yang biru dia tentang apa nih? Jenis barang apa? Jenis apa? Barang A. Barang A yang biru ya? Ya, Bu. Kalau yang warna merah? Barang B. Barang B. Barang B. Oh ya, baik. Yang lain ini dengar nggak suara Ibu ya? Dengar. Ya, Bu. Dengar aja ya, jelas ya. Coba gini diaktifkan dong kameranya biar Ibu tuh terlihat seperti ya ngobrol dengan kalian gitu. Jadi diaktifkan kameranya. Tidak ada internet. Wah. Nah, kayak gitu dong. Oke, kita lanjut ini paham berarti ya. Coba dilihat dari yang warna biru, jenis barang A. Ada peningkatan yang sangat signifikan? Ada. Ada. Pada bulan berapa? Bulan Februari, Maret. Pada bulan? Mei, Bu. Bulan Mei. April, Mei ya, yang sangat signifikan ya. Oke, paham berarti. Sekarang kita lihat di sini. Nah, diagram lingkaran yang paling sering kalian temuin saya rasa tuh ini. Diagram seperti ini. Ya. Bu. Biasanya kan ada tuh Bu. kalau menampilkan kondisi COVID sekarang, misalnya yang kena COVID-nya yang warna hijau, kemudian yang sembuhnya warna biru, kayak gitu kan? Iya, Bu. Ada Di iklan susu ibu hamil ada itu juga. Nah, ini juga. Dan kok kamu tahu yang soal kayak gitu sih? Dia terima itu, Bu. Yang itu, Bu, gitu, Bu. Dia tuh cari Rian, Bu. Iya. Rian sering beli, Bu. Di sini kan paskibra ya sama olahraga. Coba dilihat, kita lihat soalnya apa ya. Nah, diagram lingkaran. Coba ada nggak yang di antara kalian yang bisa bantu Ibu bacakan ini? Diagram lingkaran nggak, Bu? Ya. Bisa, Bu. Coba. Baca baik, Jilo. Siapa tuh? Saya, Kak, Bu. Ya, silakan. Semoga bisa baca, Bu. Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam kurung juring-juring dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek lainnya terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Bagus. Oke, ada yang lain bisa bacakan contoh 3? Bisa, Bu. Yang perempuan deh, yang perempuan suaranya biar balance gitu. Saya, Bu. Oke, Marceli Gea, coba. Data berikut ini menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Kegiatan olahraga ada 90 orang, PNS ada 60 orang, dan paskibra ada 50 orang. Sebelum membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besar dan pasti tiap objek terhadap keseluruhan data dan besar sudut pusat sektor lingkaran yang sesuai sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Oke, terima kasih yang sudah membacakan ya. Jadi Ya, Bu. begini, diagram lingkaran itu tadi kan terbentuk dari juring-juring ya, ada juring-juringnya, yang potongan-potongannya itu nanti besar potongannya itu sudutnya itu tergantung dari apa yang dibicarakan. Misalkan dia satu lingkaran penuh tuh berapa sih sudutnya? 360 derajat. 360 derajat ya. 60 derajat. Oke, itu kalau kita berbicara di derajat. Kalau kita berbicara pada persentase, berarti persentase maksimal berapa? 100%. 100. Nah, coba perhatikan tabel yang ada di situ. Sudah terlihat tabelnya? Sudah, Bu. Lihat. Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi di sini contohnya adalah jenis kegiatan, ada 3 jenis kegiatan, yaitu olahraga, PMR, kemudian paskibra ya. Nah, jumlahnya untuk olahraga itu adalah ada 90 orang. PMR ada 60 orang, paskibra ada 50 orang. Jadi total semuanya ada 200 orang ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, jadi gini, bagaimana sih cara kita mengubah jumlah orang ini menjadi jumlah persentasenya? Ya, biasanya ditanyakan gini,
misalnya sudah tahu jumlah orangnya 90. Nah, tapi berapa persentase dari jumlah keseluruhan gitu kan? Nah, caranya kita buatnya cara gini. 90 ini tadi adalah jumlah orangnya. Ya. Kalian lihat enggak apa yang Ibu bacakan? Yang bagian persentase ya. Lihat, Bu. Oke. 90 itu dari jumlah yang dibicarakan. Ya. Karena kita bicarakan olahraga maka 90 per 200. Nah, 200 ini tadi apa? Jumlah Keseluruhan. Jumlah keseluruhan dari gabungan semuanya ya. Nah, dikali 100%. Kenapa 100%? karena mencari persentasenya, Bu. Ya, karena mencari persentasenya, jadi kali 100%. 90 dikali 100 Dibagi 200. dibagi 200 atau 90 bagi 200 dulu boleh. Ya, Bu. Atau coret nolnya dulu. Yang 100 ini kan nolnya 2. Ya, Bu. Berarti coret dengan yang 200 nih juga boleh. Ya. Berarti bisa deh 9 kali 10 gitu kan 90 dibagi 20 gitu. Iya. Ya. Coba diperhatikan dulu yang lain. Silakan kalian cek dulu, kalian lihat baik-baik yang mana yang mau kalian tanyakan. Dari yang bagian persentase dulu ya. Kalau punya buku silakan, kalau misalnya mau dicoret dulu silakan. Ini tinggal screenshot. Dah, aman. Bu, Ya, itu kalau ini kan ada yang PMR kan ini siapa yang 60 per bertanya ini? Siapa yang bertanya? Ibu mau lihat dulu. Aktif ya, oke. Karina, aktifkan kameranya Karina atau sudah aktif? Nah, gitu dong. Oke, gimana Ini saya Karin? mau tanya yang PMR yang 60 orang. Kan di sini Oke. presentasinya 60 per 200 dikali 100%. Nah, cara untuk mendapatkan 30%-nya ini kayak apa, Bu? Nah, gini. Sekarang gini, 200 ya. 100, kita lihat 100%-nya dulu. 100, di bawahnya kan 200. Nolnya dua-duanya. Jadi tinggal 1/2 kan? Nah, jadi 60 dibagi 2? 30. Kasih, Bu. Gitu ya. Ayo yang lain. Gimana? Tidak ada masalah dengan persentase? Paham, Bu. Dah, Paham. Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang lainnya silakan diaktifkan kameranya. Kita lihat sekarang yang bersudut pusatnya, berarti yang modelnya kayak gitu. Nah, nih. Ini kan ada yang persentase. Nah, nanti kalau mau dilihat berapa sih besar sudutnya, misalnya kayak gitu kan, berarti dikalikan dengan sudut putaran penuh tadi berapa? 360. 360 derajat. Ya, makanya di sini gunakan 360 derajat, bukan 100% lagi. Beda pertanyaan ya. Ini ada contoh lagi, kita ke diagram batang. Ya, Bu. Kalau diagram batang tuh modelnya kayak gini. Pernah lihat yang kayak gini? Pernah, Bu. Pernah Bu. Nah, Pernah, biasanya Bu. kalian lihat mana yang kayak gitu? Di SMP banyak. Presentase. Di berita Oh, juga pada ada, di- Bu. Ya, di berita biasanya ada gitu ya. Oke, nah ini juga salah satu cara menyajikan data ya. Ya, Bu. Nah, ini sudah jam berapa tapi masih ada yang baru masuk. Oke, bagi yang baru masuk silakan ketik nama sama kelasnya ya. Bu. Izin Bu, yang tidak penting tuh yang lainnya itu mikrofonnya dimatikan aja. Iya, betul. Supaya suara Ibu jelas gitu ya. Iya, Bu. Lainnya matikan mic aja. Kalau yang mau ngomong kan baru. Kalau mau bertanya tinggal tekanin tanda Ya. telapak itu. Iya, tahu. Oke, bagus.
Lumayan banyak ini sampai 50 orang. Oke. Nah, sekarang diperhatikan di layar kalian. Di situ ada tabel distribusi frekuensi. Coba kalian baca dulu. Kalian pahami dulu, nanti kalian tanyakan ke Ibu ya. Yang nomor 4. Nomor 4 ada contoh 5, coba kalian pelajari dulu sendiri, dibaca dulu sebentar. Nanti tanyakan ke Ibu ya. Lebih besar dari 30. Silakan dibaca, dipahami. Nanti jika ada yang sudah paham dan ingin membantu untuk menjelaskan, silakan. Boleh, bebas ya. Silakan jika ada yang mau menyampaikan. Kita sudah diagram garis, diagram lingkaran. Nah, sekarang ada distribusi frekuensi ya. Nah, distribusi frekuensi ini dia nanti bentuknya tabel begini ya. Jadi ada data banyak, kemudian nanti dibuat di tabel ya. Di sini kan jika ukuran data cukup besar, N-nya itu lebih dari 30, maksudnya N itu adalah banyaknya datanya. Kalau lebih dari 30, maka boleh dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi gitu ya. Namanya tuh tabel distribusi frekuensi berkelompok. Berikut ini data berat badan. Nah, ini ada data berat badan, ada 40 siswa ya, 40 siswa yang ditimbang. Berat badan tuh ditimbang atau dipakai meteran sih? Timbang. Timbang. Timbang ya, takutnya ada lupa cara nimbang gitu loh. Oke, jadi ada 40 anak yang ditimbang gitu ya. Nah, inilah berat badannya, ada 32, ada 35, 37, 33. Ini sudah terurut belum ini datanya ini? Belum, Bu. Belum terurut ya. Nah, coba tugas kalian yang pertama adalah coba dari data ini kalian urutkan coba dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan nih kita lihat di sini data terkecilnya adalah berapa ini? 32 ya. Nah, jadi kalian buat 32, kan masih banyak nih 32 yang lain. Berarti nanti datanya 32, 32, 32 seperti itu. Coba bagaimana cara kalian mengurutkan ini? Ambil salah satu. Ya buat dulu, misalnya kalau kamu sudah tulis coret, berarti nggak usah diambil lagi gitu kan? Bu, bisa dibesarkan kayak tadi lagi, Kak, Bu? Kok ada kecil gini agak buram. Gak bisa lihat, Bu. Ya. Kasih, Bu. Kalau begini sudah pas atau masih kecil? Pas, Bu. Pas, Bu. Pas, oke. Terlihat nggak yang Ibu tandain ini? Terlihat, Bu. Oke. Terlihat, Bu. Sudah selesai diurutkan? Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke. Belum. Nanti kalian ketemunya 32, berapa lagi? 34. 3. 33 ada nggak? Ada, Bu. 3 ada. 4, 35, 36, 37. Sampai 37. 4, 35, 36, 37. Itu sampai 37. Talinya yang beda. Nah, berarti ada sesuai nggak dia dengan tabel yang ada di situ? Sesuai, Bu. Sesuai ya? Ya, Bu. Oke. Berapa banyak 22 kalian yang kalian dapat? 6, Bu. Sesuai ini ya. 33 ada berapa? 6. 6. 6 juga sesuai, Bri. Kalau memang ada yang salah, kurang mungkin dapat ngomong aja ya. Kalau yang ini yang 34 ada berapa? 7. Sesuai ya dengan ini? Ada 7. Sesuai, Bu. 35-nya berapa? 5, Bu. Ada 5. 36-nya? 9. Oke. 37-nya? 7. Nah,
cara mengecek banyaknya data yang kalian hitung itu benar atau salah, itu dihitung semuanya jumlahnya berapa? 6 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 9 tambah 7 berapa, Kak? Kalau kalian dapat 40, artinya memang data kalian benar. Karena memang bagus responden kan? 40. Ada 40 anak yang ditimbang berat badan. Oke, begini ya. Nah, jadi coba kalian perhatikan di situ. Ada jangkauan. Yang A itu jangkauan. Cara mencari jangkauan itu X maksimum dikurangi X minimum. Coba yang lain di ini non aktifkan dulu mic-nya. Oke, terima kasih. Di sini kan ada beberapa cara nih. Caranya untuk data yang sangat besar sebaiknya menggunakan tabel distribusi frekuensi, ya kan? Nah, langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu dengan cara ada sampai E nih tahapnya, sampai 5 ya. Pertama kalian tentukan dulu jangkauannya. Nah, jangkauannya itu X maksimum dikurangi X minimumnya. Ya. Kemudian tentukan banyak kelasnya, intervalnya ya. Nah, itu caranya kalian menggunakan ini gunakan kalkulator. Ya, untuk menggunakan ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu berapa? N-nya itu jumlah orang yang ditimbang tadi ada berapa? Banyak datanya. 40. 40. Berarti nanti N-nya 40. Gitu ya. Nah, banyaknya datanya. Kemudian nanti tentukan panjang kelas intervalnya yang disingkat dengan P atau disimbolkan dengan P. Berarti cara menentukan panjang kelasnya, jangkauan, bagaimana cara cari jangkauan tadi? Jangkauannya ini tadi bagaimana? Ini ya jangkauan. Berarti X maksimum dikurangi X minimum. Berapa X maksimumnya? 3,3 log N. Berapa X maksimumnya? X maksimum itu yang paling tinggi nih loh. 37. 37 yang ini. Nah, kalau yang minimum ini 32. Nah, gitu ya cara carinya ya. Ya, Bu. Nah, kemudian banyaknya kelas dibagi dengan K, banyaknya kelas. Kalian mau bikin banyak kelasnya berapa? Misalnya banyak kelasnya mau bikin 4. Nanti kan tergantung hitungan yang ada di sini. 1 ditambah 3,3 log N. N-nya tadi tergantung banyak datanya kan? Nah, Iya, Bu. gitu. Nah, kemudian terus kalian membuat batas kelasnya, batas bawah sama batas atasnya. Nanti kita pelajari yang itu ya. Nah, kemudian yang contoh 6 ini adalah penerapannya. Bagaimana cara membuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Jadi nanti ada banyak bilangan ini. Berarti ada berapa N-nya ini? Ada 30 ya ini kan? 30. Ini ya. Ada 30. Berarti ini data semua di sini ada 30 banyaknya. Nah, data terbesarnya berapa? 69. 88. 88, Bu. Data terkecilnya 88. 30 ya. 30. Oke, nah makanya nih jangkauannya 88 kurang 30. Lihat yang ini. Ini kenapa ada menggema? Marsintus Paran ini kayaknya. Coba di okan dulu ya. Oke. Nah, coba dilihat lagi langkah yang selanjutnya itu banyak kelas intervalnya. Nah, tadi ini kan pakai, ada yang punya kalkulator enggak? Ada. Ada. Handphonenya kan
Ada di handphone kan ada. Ada, Bu. Ada. Nah, coba dilihat di situ itu ada 1 ditambah ini rumusnya ya, 1 ditambah 3,3 log 30. Kenapa 30? Jumlah Karena M-nya. tadi Karena M-nya tadi 30 ya. hitungannya, Bu. Oke. Coba yang oke. Nah, kalian dapatnya berapa tuh? Kalau dihitung pakai kalkulator itu dapatnya 5, yang ini ya, yang ini. Nih, 5,874. Nah, ini kalau dibulatkan, bulatnya ke atas kan? Berarti 5-nya menjadi 6. 6. Gitu ya, sampai sini dulu. Paham nggak ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Coba kalau kalian nggak percaya hasilnya, silakan dicek pakai kalkulator. Siap, Bu. Biar tahu, oh ini gini, gitu. Tapi tahu kan di kalkulator yang ada logaritmanya ya, yang ada lognya, bukan kalkulator yang cuma 1 sampai 9, 0, kemudian. Ya, kenapa Stephen Andrianus Nareng? Bu, saya mau bertanya nih. Silakan. Namanya 6 tuh digenapi kah atau gimana? Dibulatkan. Dari 5,8 gini, coba kalian bulatkan kalau 6,7 berapa jadinya kalau 6,7? Jadi 7. 6,77. 7, jadi 7 ya. Kalau 3,5 Jadi 3. 3 jadi. bulatkan naik ya. Oh, berarti dia ke 4. Iya. Nah, kalau sekarang kan 5,874. Ini kan kita lihat 8-nya. Berarti 5,8 menjadi 6. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ke panjang kelas intervalnya yang ini ya. Panjang kelas intervalnya disingkat dengan simbol P. Ya. Apa rumusnya? Jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas interval ya. Ya, Bu. Nah, jangkauannya tadi kan kita sudah hitung tuh 88 dikurangi dengan 30 dapatnya 8. 8. Jadi di sini 58 dibagi dengan 6. 6 ini tadi dari mana? Jumlah banyaknya Dari banyak kelas Nih, interval. banyak kelas interval. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Ya, Bu. jadi kalau dibagi, coba kalian bagi 58 dibagi 6 dapatnya 9,67 ya. Nah, jadi ini dibulatkan lagi menjadi 10. nih. Sampai sini paham? Kalau misalkan 9,1 jadi berapa? 9. 9 gitu ya. Jadi dia enggak naik, tetap di situ. Kalau 9,4 5. 9. masih tetap 9 ya. Karena dia di bawah. Oke. Nah, sekarang ini batas bawah kelas yang pertama. Di sini batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil. Datum terkecil tadi berapa nilainya? 30 ya yang tadi. 30. 30. Nah, kemudian tetapi tidak harus dapat juga digunakan bilangan lainnya. Maksudnya tuh gini. Kalau yang tadi tuh gini, coba dilihat soalnya. Nah, nih 30 kan. Kalau kalian mau ambil 31 boleh, 29 juga boleh. Nggak apa-apa. Tapi karena kita tadi temunya 30, boleh juga pakai 30. Nanti kan hitungan turusnya aja yang menyesuaikan. Itu tidak masalah ya. Nah, kemudian misalnya batas bawah kelas interval pertama digunakan datum terkecilnya, misalnya kita gunakan 30. Sehingga batas kelas interval pertama, cara gunakannya itu gini. Berarti 30 ditambah P. P-nya tadi berapa? Ini ya. 10. 10. 10. Dikurangi 1.
Oh, Dikurangi 1 jadi 39. 39. 10 adalah panjang kelasnya. Panjang kelasnya tadi 10 ini ya, yang ini. Nah, coba dilihat. Dari berarti tuh nanti maksudnya tuh gini. Di sini kan kita buat nih 30 nih. Sorry, pakai anu dulu ya. Saya bikinkan, ntar saya cari penghapusnya dulu. Kayaknya salah tulis. Oke. Nah, coba dilihat di situ. Yang ini 30. Kok bisa sampai 39? Ada yang tahu kenapa? Karena 30 tambah 10. 10 Hasil dari itu, Bu. Batas antar kelas interval pertama. Dari 30 ditambah P dikurangkan 1. Ya, itu ya. Jadi kita lihatnya tuh gini. Pertama kita lihat panjang kelasnya tadi kita sudah ketemu 10 kan? Ya. Iya. Nah, coba kalian hitung dari 30 kemudian ditambah 10. Coba. 40. Nah, 40 kan dikurangin 1. Jadinya 39. Atau boleh juga hitungnya mulai dari 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi dia sampai 39 kalau dihitung dengan 30-nya. Biasanya begitu ya. Ya, Kalau mau pakai rumusnya Ya, Bu. berarti pakai yang cara 30 ditambah P dikurang 1 ini ya. Yang ini. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi Ya, Bu. semuanya harus sama nih panjangnya nih. Yang di atas nih ini kelas pertama ya. Yang 30 sampai 39 ini kelas pertamanya. Kemudian yang ini kelas keduanya. 50 sampai 59 kelas ketiga. Ada berapa kelas di situ? 6. Ada 6. Ada 6 ya. Kelas intervalnya ada 6 ya. Sesuai enggak Ya, sudah Bu. dengan yang kita dapat banyak kelas ini, yang K tadi? sesuai, Bu. Sesuai ya yang ini. Berapa dapatnya ini tadi? Dapat 6 ya? 6. Nih, Iya, Bu, 6. Ya, 6 banyaknya. Nah, gitu maksudnya. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Paham. Paham, Bu, paham. Oke, nanti dipelajari lagi ya. Yang bawahnya ini kalian pelajari dulu karena kita sudah 1 jam nih. Nanti kita lanjutkan lagi di lain kesempatan ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Kita beri 1 jam saja. Yang penting ada yang kalian paham. Ya, Bu. Ya, Bu. Nanti akan ada tugas yang seperti ini. Ibu kasih datanya. Ibu kasih data seperti ini. Yang hasil tes ini misalnya kayak gitu bilangan kan. Nanti kalian buat tabel distribusi frekuensinya. Dengan cara-cara yang ada di sini gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, nanti coba pelajari. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan. Bu, yang cara cari turusnya itu gimana, Bu? Turusnya, oke. Sekarang perhatikan. Turus itu harus begini. Oke, kita lihat yang 30 sampai 39. Semua perhatikan, aktifkan kamera. Ya, Bu. Oke ya. Bentar Ibu ubah dulu warnanya. Nih. Nah, coba perhatikan yang ini. Turusnya yang kelas pertama 30 sampai 39. Suaranya di ini aja dulu, mikrofonnya nonaktif dulu ya. Nah, di sini dilihat 30 sampai 39. Coba cari 30 ada berapa bilangan yang antara yang dari 30 sampai 39. Nih ada 1 ya. Ada 2, Bu. Ada 2, Bu. Ada lagi enggak? Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Enggak ada. Dua aja ya kan? Turusnya 2. Begitu. Gitu ya.
Nah, coba lihat yang 40 sampai 49. Kita cek dulu. Ibu ganti lagi warnanya coba ya. Kita buat warna kuning aja deh. Nah, coba dilihat. Yang dari 40 sampai 49. Di atas dulu, bagian atas. Ada enggak? 43 ini masuk enggak? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Ada 3. Terus apa lagi? 41. 41. Ada lagi? 49. 4. 50 masuk enggak? Ya, Bu. 40 masuk. Ya. Nah, terus Enggak, Bu. 49 masuk. 40. 40 lagi ketemu. Ada lagi? Ada lagi, Bu. Sudah habis, Bu. Ada berapa yang dicoret? Ada berapa? 4. Ada 4. Ada 4. Dari situ ya. Jadi paham nih? Ya, paham, Bu. Paham. Oke, bagus kalau gitu. Nah, kalau frekuensinya ini, yang ini. Nah, kalau yang ini, yang di bagian sini, itu tuh ditulis juga berdasarkan ini. Kalau kalian dapat turusnya 2, ya udah tulisnya 2. Kalau kalian dapatnya ini kenapa dicoret begini? Maksudnya dia sudah 5, ya. Tahu kan biasanya kalian hitung pilihan apa pilkada gitu, pilihan suaranya dihitung Iya, Bu. kan? Iya, Bu, ya, Bu. Nah, kalau sudah 5 dicoret gitu kan, gini berarti 5, ini berarti 10. Nah, berarti tulis saja jumlah yang ada di sini, ya ditulislah di sini. Itulah frekuensinya ya. Frekuensi. Iya, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu, ya. Jadi kalau pertanyaannya gini, berapa frekuensi nilai tes matematika antara 80 sampai 89? Berapa frekuensinya? 1, Bu. 1, yang ini ya. Nah, kalau dibilang lagi misalnya berapa jumlah frekuensi seluruhnya? 30. 30. 30. 30. Ini yang diambil. Paham ya? Paham, Ya, Bu. Bu. Paham. Paham, oke. Nah, ini sebenarnya masih ada lanjutannya. Nih, ini yang perlu kalian pelajari lagi nih. Atau dibahas dulu sebentar, mau? Ya, Bu, mau. Oke, di sini ada batas bawah dan batas atas. Kalau batas bawah itu kan untuk batas bawah 30 dan batas atasnya kan 39 tadi yang dari kelasnya ini. Yang dari sini. Ya, Bu. Yang 30 sama 39 ini ya. Yang ini. Ya, Bu. Itu kita cari batasnya. Nih coba dilihat. Jadi tepi bawah kelas dan tepi atas kelasnya itu semuanya kalau yang bawah dikurangi dengan 0,5. Nih, tadi kan batas bawahnya 30 kan? Nah, dikurangi 0,5 berarti tepi bawahnya 29,5. 29,5. Nah, tapi kalau yang atas dia bukan dikurang tapi ditambah 0,5. Jadi dari 39 tepi atasnya adalah 39,5. Ya. Ya, Bu. Nah, kalau Ya, Bu. interval kelas tadi sudah tahu semua panjang interval kelas. Jadi walaupun dia menjadi tepi atas, tepi bawah, tetap juga panjang kelasnya itu adalah 10. Tadi kan 10 kan? Dari 30 sampai 39 ada berapa banyak bilangan? Hitungnya Dua, banyak Bu. bilangannya ya, banyak 2, bilangan. Bu. 2. Ada berapa? 2, Bu. 10. Kok jadi 2? 10. Oh, ya. 10. Titik atas. Tanya yang bilangan di atas tadi, Bu. Aduh. Soalnya Ibu bilang sama dengan di atas, Ibu bilang. Yang mana? Sudah ya, sama ya, 10 ya. Nah, terus Oh, ini iya. titik tengah kelasnya. Nah, titik tengah itu cara carinya. Tadi kan kelas bawahnya kan 30. Kemudian yang atas kan 39. Cara cari titik tengahnya yaitu tambahkan 30 tambah 39 dibagi 2. Dapatnya 34,5. Gitu ya. Nah, jadi nanti tugas Ibu kalian buat dia sampai sini ya. Jadi buat tabelnya dan buat juga ininya. Gimana?
Rasa bisa kok, ini nanti dipelajari dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Buat tabelnya, Bu. Ya, sama tabelnya yang ini. Oke, Ada yang Bu. mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Ada, Bu. Saya mau bertanya nih. Siapa yang mau bertanya silakan. Di situ ada gambar tangan tuh, coba dipencet dulu kalau ada yang mau bertanya. Dari tadi saya pencet tadi, Bu, lihat, Bu. Coba dipencet lagi. Dah. Nah, sudah ada. Oke, gimana? Saya mau tanya tuh, kan banyak kelas interval yang di atas tulis tabel tuh. Nah, 1 tambah 3,3 log 30. Kok bisa deh jadi turun jadi 1 tambah 4,874 tuh? Yang mana ya? Ntar dulu cari. Oh, yang ini. Nah, Oh, nah beneran. oke. Nah, gini coba. Kalian cari dulu logaritma 30. Coba cari logaritma 30 berapa? 2. 1,477 ya, yang ini ya. Ini hasilnya. Ya. Nah, baru kalikan hasil ini dengan 3,3. Coba di kalkulator berapa hasilnya? Dapatnya 4,874 ya. Ini hasilnya. Ingat ya, perkalian dan pembagian itu dikerjakan duluan, jangan jumlahnya dulu, jangan ditambah dulu. Ya, sudah ketemu hasilnya yang ini 4,874. Sudah, Bu. Nah, baru ditambah dengan 1. Gimana, Rian? 33 kan? 3,3 maksud saya. Ya, 3,3. Log 30. Itu dijumlahkan dulu ke 33 dikali atau gimana tuh? Kamu cari dulu logaritma 30. Coba dicari dulu logaritma 30. Iya. Sudah? Terus ditambah 3,3 gitu. Bukan ditambah, dikali. Ini kali. Ini artinya kali 3,3 log 30 artinya logaritma 30 dikali dengan 3,3. Setelah itu hasilnya 4,874. Nah, barulah ditambah dengan 1. Dikali 3,3. Yang lain juga coba dikerjakan ya. Ya, 4,874 ya, Bu. Ya, betul. Kemudian barulah ditambah dengan 1. Oke, kalau saya tambahkan dengan 1 sebentar, Bu ya. Dihitung langsung juga sudah dapat 5. 874, Bu. Iya, bisa. Tapi nanti kalau misalkan ada kalkulator yang dia nggak mau kalau nggak dicari dulu logaritmanya. Iya. Dapat 5,874. Nah, dari situ dibulatkan. Jadi 58 gitu, Bu. Hah? Jadi dibulatkan jadi 58 gitu. Bukan, dibulatkan jadi 6. Kan di situ 5,8. Oh, iya. Oke, masuk. Sudah. Sudah, Oke, paham? mantap sudah. Ya, paham. Bagus Bang kalau gitu, kalau sudah paham. Oke, ada yang lain yang mau bertanya lagi? Ya, jagonya gue kalau Zoom gini nih. Ya. Yang penting kita tuh jaringan aja, yang penting tuh jaringan. Oke, kalian tuh semua lancar kok, mudah memahami, mudah mengerti. Ya, Bu. Pertama Ya, yang penting Bu. jaringan dan kuota ya. Ya, Bu. Kalau yang lain itu tugas Kalian sudah dapat belum? Kalian sudah dapat belum kuota yang dari Mendikbud? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, makanya itu kita manfaatkan ini ya. Sudah Bu habis. Ya, Bu.